Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu tetap sehat dan tetap semangat. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai arus listrik, yang mana arus listrik dapat mengalir pada suatu rangkaian jika memenuhi beberapa syarat, yaitu syarat yang pertama terdapat beda potensial, dan syarat yang kedua ada kawat penghantar pada rangkaian tersebut, dan syarat yang ketiga rangkaiannya yaitu pada rangkaian tertutup. Oke, pada hari ini kita akan belajar mengenai hubungan antara kuat arus listrik, beda potensial, dan hambatan listrik tersebut yang biasa dikenal dengan hukum Ohm. Dan hari ini juga kita akan belajar mengenai hukum Kirchhoff. Semoga kalian tetap bersemangat belajar ya. Oke, mari kita simak pembelajaran berikut. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hukum Ohm dan hukum Kirchhoff 1. Suatu rangkaian listrik dapat dialiri arus listrik apabila rangkaian itu dalam keadaan tertutup dan juga terdapat beda potensial listrik, dan tak kalah nanti juga ada kabel gitu ya. Seorang ahli fisika dari Jerman yang bernama George Simon mengadakan penyelidikan kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian tertutup, dan hasil penyelidikannya menunjukkan hubungan antara kuat arus listrik dengan beda potensial listrik. Dan hasil penyelidikannya tersebut dikasih nama atau dikenal dengan hukum Ohm. Hukum Ohm akan kita pelajari pada animasi berikut ini. Ini ada rangkaian listrik yang terdiri dari baterai yang mewakili beda potensial listrik. Ini ada kabel mengalirkan arus listrik, dan arusnya akan diukur oleh ampere meter. Ini adalah ampere meter, alat ukur arus listrik, yang ini adalah hambatan atau resistor ya. Hari ini kita akan belajar bagaimana hubungan antara kuat arus listrik dengan beda potensial listrik serta hambatan listrik. Ini kita coba untuk mengukur beda potensial listrik atau baterainya. Beda potensial listrik atau pada baterai ini adalah sebesar 27 volt. Karena ada beda potensial, maka akan ada arus listrik yang mengalir. Arus listrik yang mengalir di sini, ini ya, sudah terlihat sebesar 0,27 ampere. Jika beda potensialnya 27, kuat arusnya 0,27. Bagaimana jika ini kita kurangi atau kita hilangkan satu baterainya? Kita lihat beda potensialnya jadi 18, dan kuat arus listriknya turun menjadi 0,18 ya. Sekarang ini kita kurangi lagi satu. Ternyata beda potensialnya menjadi 9, dan arus listriknya juga ikut turun 0,09 ampere. Dan di sini kita bisa melihat bahwa jika tegangan atau beda potensial naik, maka kuat arus listrik naik. Jika beda potensial turun, arus listrik juga ikut turun. Jadi hubungan antara beda potensial dengan kuat arus listrik di sini bisa dikatakan sebagai hubungannya sebanding ya. Sekarang ini kalau beda potensial kita bandingkan dengan resistor atau hambatan listrik. Jika hambatan listriknya 100 ohm, ternyata ampere meternya menunjukkan angka 0,09 ya. Bagaimana kalau kita naikkan menjadi 200? Kalau hambatannya naik, ternyata ampere meternya turun atau arusnya turun. Kalau tadi 100 0,09, sekarang kalau 200 ternyata kuat arusnya turun menjadi 0,04.
kita naikkan lagi hambatannya atau resistansinya 300, kuat arusnya menjadi 0,03. Misalnya kita jadikan 1000, wah ini arus listriknya malah tambah turun 0,09. Jadi hubungannya, jika resistor naik atau hambatannya dinaikkan maka kuat arusnya turun, dan jika hambatannya diturunkan maka kuat arusnya akan naik. Jadi hubungan antara kuat arus listrik dengan hambatan adalah berbanding terbalik. Dari simulasi tersebut dan animasi tersebut, maka bisa kita simpulkan bahwa jika arus listrik melalui suatu penghantar pada suhu tetap, kuat arusnya akan berbanding lurus atau sebanding dengan beda potensial yang terdapat pada ujung penghantar tersebut. Dan itu bisa ditulis seperti ini, ya, bahwa I itu sebanding dengan V atau tegangan atau beda potensial listrik. Dan tadi sudah kita lihat bahwa I juga berbanding terbalik dengan R. Ya, ingat kalau sebanding itu lurus ya. Kalau berbanding terbalik, kalau I-nya di atas, R-nya akan di bawah. Ya. Dan persamaan ini yang dikenal dengan hukum Ohm, yaitu hukum perbandingan antara I, V, dan R. Ya. Kalau kita sudah menemukan persamaan ini, kita bisa merubah. Kalau mencari V ya, cara mencari V yaitu V sama dengan ini digredek ya, dikeataskan, jadi I kali R. Dan kalau ingin mencari R, bagaimana? R sama dengan V dibagi I, R-nya taruh di atas, I-nya diturunkan. Seperti itu ya anak-anak. Yang mana V itu sama dengan beda potensial, satuannya volt, I arus listrik, dan R adalah hambatan atau satuannya ohm. Ya, ini ada grafik hubungan antara kuat arus listrik dengan tegangan. Yang mana jika arusnya naik, maka tegangannya juga ikut naik. Begitu ya. Dan ini adalah grafik hubungan antara kuat arus listrik dengan hambatan. Ya, ini jika arusnya turun maka hambatannya akan naik. Ya. Sekarang kita latihan soal. Sebuah kawat penghantar, kedua ujungnya memiliki beda potensial 24 volt. Jika hambatannya sebesar 50 ohm dipasang pada rangkaian tersebut, apakah arus listrik mengalir? Biar lebih mudah kita gambarkan ya, seperti ini. Ini ada tegangan 24 volt melewati hambatan yang resistansinya 50 ohm. Yang ditanyakan berapa I-nya. Kita pakai rumus I sama dengan V dibagi R. V-nya kita masukkan 24, R-nya 50 ohm, sehingga dihasilkan I-nya sama dengan 0,48 ampere. Gitu ya. Sekarang kita akan bahas mengenai hukum Kirchhoff 1. Ya. Hukum Kirchhoff menjelaskan bahwa jumlah kuat arus yang masuk dan keluar dari suatu percabangan itu jumlahnya sama. Ya, ini ada gambar. Ini ada misalnya ada titik percabangan. Ya, ini ada arus, ada 5 arus yang masuk. Dan ada yang keluar. Yang masuk berarti yang menuju titik, yang menuju ini ya, berarti panahnya menuju. Dan ini I3 ini keluar, I4 juga keluar, I5 juga keluar. Menurut hukum Kirchhoff 1 bahwa jumlah I yang masuk itu sama dengan jumlah I yang keluar. Yang masuk itu harus sama dengan I yang keluar pada titik percabangan. Yang masuk tadi siapa? I1 dan I2. Ini ya. I1 dan I2. Dan yang keluar ini I3, I4, dan I5. Ya.
Untuk memahami hukum Kirchhoff, mari kita latihan soal berikutnya. Ya. Perhatikan gambar percabangan arus listrik berikut. Yang ditanyakan adalah besar I4. Yang ditanya adalah besarnya I4. Ya. Menurut hukum Kirchhoff 1 tadi bahwa jumlah arus yang masuk itu harus sama dengan jumlah arus yang keluar. Sekarang kita identifikasi mana saja arus yang masuk dan mana yang keluar. Ya, kita lihat. Kita kasih tanda. Ini titik percabangannya. Ya. Yang masuk berarti panahnya menuju titik ini, yaitu I4 ya. Kemudian ada I3, kita kasih tanda, dan juga ada I1. Ya. Katanya Kirchhoff ini harus dijumlahkan. Kita masukkan I4 ditambah I1 ditambah I3. Itu harus sama dengan yang keluar. Siapa saja yang keluar? Yang keluar ini, kita kasih tanda. Yaitu I2 dan I5. Setelah itu kita masukkan angkanya. I4-nya belum diketahui, ini yang kita cari. I1-nya 6, ya. I3-nya 8. Harus sama dengan I2-nya 13. Ini 13 ditambah I5-nya berapa tadi? 5 ampere. Kita jumlahkan. Karena I4-nya belum, ini kita jumlahkan 6 tambah 8 14 ampere harus sama dengan 13 tambah 5 yaitu 18. I4 sama dengan 18 ampere, ini kita pindah luaskan. Kalau plus akan jadi min. Kita kurangkan 18 dikurangi 14 itu 4 ampere. Sehingga kita dapat bahwa I4-nya adalah 4 ampere. Berikutnya kita akan latihan soal hukum Kirchhoff yang kedua. Ini ada gambar diketahui ini ya. I1-nya 3 ampere, kemudian lewat percabangan dan keluar lagi. Yang ditanya adalah I3 dan I5-nya. Kita coba jawab ya. Hukum Kirchhoff 1 tadi bahwa jumlah arus yang masuk harus sama dengan arus yang keluar. Arus yang masuk ini adalah I1. Ya, dia masuk. Setelah melewati percabangan ini masuk ke sini dan dia akan keluar lagi. Ini masuk, yang ini keluar. Jadi I1 itu sama dengan I5. Ya. I1-nya tadi 3 ampere, berarti I5-nya juga 3 ampere. Itu ya. I5 sudah kita ketahui, itu 3 ampere. Kemudian kita lihat pada titik percabangan A. Ini titik percabangan A. Kita pakai hukum Kirchhoff 1 lagi, yaitu jumlah I masuk harus sama dengan yang keluar. Pada titik percabangan A, jumlah yang masuk itu adalah siapa? I1. Ya, I1-nya yang masuk. Dan harus sama dengan jumlah yang keluar. Yang keluar adalah I2, I3, dan I4. Kita jumlahkan seluruhnya. Kita masukkan angkanya, I1-nya 3, I2-nya 1, I3-nya belum diketahui, I4-nya 0,5. Terus kita jumlahkan 1 ditambah 0,5, 1,5 ditambah 3. Ini 1,5 ampere ini kita pindah luaskan ke kiri, dijadikan 1 ya. Jadi min ya, karena plus pindah luas jadi min. Jadi I3-nya ketemu 1,5 ampere. Oke, sudah ketemu ya. I3-nya 1,5 ampere dan I5-nya 3 ampere. Ini biasanya Bu Yuli lebih mudah saja. Ini kalian agar lebih mudah. Yang masuk harus sama dengan yang keluar. Yang keluar di sini pada satu titik percabangan, misalnya di A. Yang masuk adalah 3. Yang keluar jumlahnya juga harus 3. Padahal di sini masih ada 1 tambah 0,5, masih ada 1,5. Padahal yang masuk 3, berarti kurang berapa? 1,5, berarti I3-nya 1,5.
Begitupun juga dengan ini. Yang masuknya 3, berarti yang keluar juga harus 3. Ya, ini kita umpamakan jika ada siswa yang masuk ke dalam kelas itu ada 20, maka yang keluar juga harus 20. Seperti itu ya. Oke. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya anak-anak. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.